Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Qala dawu sapa al-muallifu Imam Ghazali ingkang ngarang kitab Ihya Ulumuddin rahimahu mugi-mugi ngrahmati ing Imam Ghazali sapa Allahu taala wa nafa'ana lan mugi-mugi paring kemanfaatan sapa Allah nah ing kita bihi kelawan Imam Al-Ghazali wa bi ulumihi lan kelawan sekabehane ilmu-ilmu ini Imam Ghazali. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yaitu ilmu-ilmu yang beliau wariskan, yang beliau tuliskan dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du bayanu tafsili ma yanbaghi ay yahdura fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Bayanu tafsili ma utawi iki iku bab keterangan rincian masalah yang seyogyanya ada fil qalbi di dalam hati inda ruknin ing dalam saben-saben rukun wa syartin lan saben-saben syarat min a'malis sholati saking sekabehane pekerjaan salat. Bab ini akan menerangkan tentang beberapa rincian yang seyogianya dihayati oleh hati kita, diingat oleh pikiran kita setiap rukun dan syarat dari seluruh rangkaian syarat dan rukunnya sholat. Jadi walaupun sholat ini meliputi bacaan dan perbuatan, tapi hendaknya perbuatan-perbuatan itu tidak sunyi dari zikirnya lisan dan ingatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka seyogianya setiap rukun dan syarat dari seluruh rangkaian pra maupun dalam pelaksanaan sholat, sebelum maupun dalam pelaksanaan sholat, hendaknya senantiasa diingat, dihadiri oleh hati kita. Hati kita hadir ada. Contohnya, ya, walaupun takbir itu kan perbuatan ya, ngangkat tangan ini kan rukun yang sifatnya perbuatan. Tapi hendaknya perbuatan ini berisi zikir kepada Allah. Bagaimana bentuk zikirnya? Ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu senantiasa diisi raganya berbuat, hatinya ingat, lisannya berucap. Allahu Akbar. Tangannya ngangkat, ini juga berisi zikir. Nah, tentu semua itu harus dengan penghayatan. Dan penghayatan itu bisa ada kalau diisi dengan pemahaman. Apa kiranya makna dari kita mengangkat tangan ketika akan memasuki sholat? Apa makna kita kok harus ruku? Ruku itu kok hanya setengah badan? Kok enggak langsung jerungup? Nah, nek jerungup sujud jenenge. Apa makna ruku? Apa makna i'tidal? Semua itu adalah rukun-rukun yang sifatnya perbuatan. Tapi harus diisi dengan ibadah lisan.
Sami'allahu liman hamidah. Makanya tidak sepantasnya walaupun sah. Misalnya masih dari rukuk diam. Begitu naik sami'allahu liman hamidah misalnya. Enggak apa-apa, sah juga. Langsung sujud. Sampai sujud Allahu Akbar boleh. Cuma kata Imam Ghazali sebaiknya kalau Allahu Akbar mulai dari i'tidal Allahu Akbar, roknya mati, sukun, dahi kita nempel ke tempat sujud. Nah ini maksudnya apa? Al-iqtiran bainal arkanul fi'liyah wal arkanul qauliyah. Berbarengnya pelaksanaan rukun-rukun yang bersifat pekerjaan sekaligus dengan melaksanakan rukun-rukun yang sifatnya bacaan. Ya. Ini maksudnya bayanu tafsili ma yanbaghi ay yahdhura fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Itu yang rukun. Kalau yang syarat misalnya sebelum sholat kita disyaratkan wudu. Kenapa? Karena secara teks Al-Quran memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak melaksanakan sholat, maka cucilah dulu mukamu, cucilah dulu kedua tanganmu, sampai mulai dari tangan yang namanya tangan sampai sikut, mulai dari tangan depan sampai sikut itu unsur tangan. Al-Quran hanya mengatakan aidikum berarti ya tangan, ilal marafiq ya ke sampai sikut, usaplah kepalamu dan seterusnya. Wudu itu adalah perintah yang sifatnya perbuatan. Supaya syarat sholat yang bersifat perbuatan itu berkualitas, bermutu menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya wudunya itu diisi zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu, supaya hatinya ingat, ya lisannya ya zikir. Makanya sunahnya sebelum basuh tangan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu artinya apa? Bahwa saya berwudu mulai membasuh tangan niki ya Allah kelawan nyebut asmane panjenengan. Saya ini berwudu dengan menyebut asmane panjenengan. Hanya menyebut asmamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Imam Ghazali itu merangkai rukun syarat-syarat yang ada di dalam wudu itu ada dari zikirnya masing-masing. Nah, kalau kita kesulitan untuk menghafal, ikut ulama yang lain yang lebih mudah. Apa? Kabeh disolawati. Nah, kabeh disolawati, Pak Samsul, Pak Rusdi, Kaji Rusdi, Ci Samsul, Pak Kaji Rusdi. Jadi gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Basuh muka, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Imam Ghazali ada doanya, minta kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi, ya matabyaddu wujuhu awliyaik. Allahumma la tusawwid wajhi, ya mataswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, saya minta, ini boleh lisan, boleh hati saja. Ya Allah, saya minta barokahnya wudu ini, putihkanlah wajahku. Yaitu pada hari di mana putih cemerlang kekasih-kekasihmu, yaitu di hari kiamat. Ya Allah, jangan sekali-kali engkau buat mukaku ini gelap, hitam. Di mana pada hari itu gelap dan hitam wajah-wajah musuhmu, yaitu orang-orang kafir. Itu doa yang dirangkai oleh Imam
Ghazali. Terus kalau misalnya kita cari, lah apa kok sik ngadak-ngadakno donga sing gak dilakoni Kanjeng Nabi. Nah, misalnya apa ono hadise? Jelas gak ono. Hadisnya tidak ada kalau mau dicari berdoa ketika membasuh muka. Karena Al-Quran hanya memerintahkan wahai kalian orang-orang yang beriman, kalau mau sholat basuhlah mukamu. Jadi teks Al-Quran hanya bersifat perintah perbuatan. Akan tetapi karena perintah perbuatan itu tentunya Allah tidak hanya memerintahkan berbuat, tapi berbuat itu adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, sebutlah namaku, fadhkuruni azkurukum. Niscaya aku Allah juga menyebutmu. Kalau kamu ingat aku, maka aku ingat kamu. Kalau engkau menyebut asmaku, maka aku pun akan menyebut namamu di hadapan para malaikatul muqarrabin. Kan gitu hadisnya. Oleh karena itu Imam Ghazali tidak salah merangkai hadis dalam rangkaian rukun-rukunnya wudu, yang dimana wudu itu merupakan syaratnya sholat. Mergo kangelan ngapalno donga nih, ya sudah disolawati saja. Nah, ini para ulama diantaranya Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, ulama Tarim, nah, sekarang masih hidup. Saya saksikan di YouTube itu. Wudu itu mulai awal sampai akhir sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa tidak bertentangan dengan Al-Quran? Ya tidak. Wong perintah Al-Quran berwudu. Terus dilengkapi ambek lisane muni maca sholawat, tambah bagus. Asale Gusti Allah hanya memerintahkan kita berbuat membasuh muka, tiba-tiba kita membasuh muka sekaligus mengingatnya dengan menyebut hambanya yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh rangkaian wudhu diwaca basuh tangan Om Sallallahu Muhammad, Om Sallallahu Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu. Nah, maksudnya apa? Wudhu sambil berharap syafaatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza sami'ta nalikane krungu sirani anida al muadzini ing panggilane muadzin fa ahdir moko nekakno sira fi qalbika ing dalem ati sira haulan nida ing pakewone panggilan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Kata Imam Ghazali, ketika engkau mendengar panggilan azan, maka hadirkanlah hatimu tentang pakewuhnya keadaan ketika namamu dipanggil liyaumil hisab. Yaumal kiamati benjing teng dina kiamat. Wa tashammar, dan bergiatlah kamu bidzahirika dengan organ-organ zahirmu, wa batinika, dan organ-organ batinmu, bil ijabati, lil ijabati, untuk menjawab, wal musaraati, dan bercepat-cepat menjawab azan. Kata Imam Ghazali, dan bergiatlah. Jadi enggak sekedar menjawab, bergiatlah di dalam merespon azan itu dengan zahir maupun batinmu di dalam merespon azan. Napa wujude? Wujude wong ana azan, ojo sampai TV-ne tetep muni. Wong ana azan, TV-ne tetep muni. HP-ne tetep mboten dipateni. Iku jenenge gak merhatekno azan. Itu yang tidak dihendaki oleh fikih, ya, oleh substansi azan. Karena azan ini adalah panggilan. Maka hendaklah engkau mulai hadirkan hatimu ketika mendengar azan. Menjawab bagaimana? Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan fakul
mithla ma qolal muadzin, maka katakanlah oleh lisanmu sebagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin. Itu zahirmu, ya. Itu organ zahirmu. Organ batinmu, ya organ batinmu yaitu cepat-cepat merespon pergi azan, walaupun dalam keadaan naik kendaraan misalnya, ambil nyopir, krungu azan. Apalagi sekarang, ya, waktunya azan HP-nya bunyi. HP-nya bunyi. Nggih, Pak Haji Rusi. HP jenengan muni. Nek pas azan, enten setelane Pak Haji. Muni. Setel radio bunyi. Bedanya kalau HP ini memang secara fikih karena bukan orang yang azan, HP yaitu gesekannya benda-benda elektronik lalu menyebarkan suara, maka memang secara fikih tidak wajib dijawab. Tapi kalau radio wajib. Kenapa? Karena kalau radio itu siaran langsung. Nah, kalau radionya nyetel HP juga atau tape, ya secara fikih tidak wajib dijawab. Tetapi secara tasawuf ya azan itu hendaklah kita resapi dan kita jawab sebagaimana panggilan Rasulullah SAW mengajak kita sholat. Wal musaraati, dan cepat-cepat. Jadi walaupun kita dalam keadaan berkendaraan, embuh naik motor, embuh nyopir mobil, radionya bunyi atau dengar di samping-samping azan, kita niat nggih ya Allah. Nah, kenapa? Karena melaksanakan perintah Kanjeng Nabi. Fakul mithla ma qalal muadzin, maka hendak engkau ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Maka hendaklah engkau juga kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh muadzin. Nggih ya Anda, nggih kula niat salat mangke nek wis tutuk panggonan. Ya Allah, saya dengar azan, saya niat artinya, saya niat akan sholat di tempat setelah sampai tujuan. Nah, jadi yang mahal itu adalah ingatnya. Yang mahal itu adalah ingatnya. Oleh karena itu, zikrul lisan qalilul jadwa inda faraghil qalbi an dzikri. Jawaban azan secara verbal itu menjadi nihil maknanya, menjadi kecil artinya ketika lisan itu hanya berbunyi tapi hatinya enggak ingat. Li fa innal musari'ina suhune sedaya tiang-tiang wong kang cepet-cepet ila hadzan nidai maring iki panggilan, hum ya ulaik hum al musari'in iku yunadauna, bakal dipanggil dening Allah bil lutfi, kelawan panggilan sing alus, kelawan panggilan sing napa jenenge alon nggih, lembut, yaumal aradil akbar, pada hari pentokan al akbar kang agung. Karena sesungguhnya orang-orang yang bercepat menjawab panggilan ini, mereka akan menerima panggilan esok di hari hisab bil lutfi, dengan panggilan yang lembut. Tapi wong sing enggak merhatekno azan ya dibentak-bentak oleh malaikat. Ayo wayahe. Jongos. Jongos sireng. Pamane. Mergo apa? Mergo ana donyane ana azan gak direken. Itu khususnya soal azan. Berikutnya azan berkumandang kita lalu wudu. Wa amma taharatu, anapun utawi maknane bersuci, iku fa idza ataita, mongko nalikane wis teka sira biha kelawan taharah fi makanika ing dalem panggonan salat sira, wa huwa hale utawi panggonan iku tarafuka sisimu al abadu sing paling adoh. Summa fi siyabika, mongko nuli ing dalem pakaianmu,
wa huwa hale utawi pakaian iku ghilafuka. Napa ghilaf niku? Ghilaf niku napa jenenge ini fungsinya untuk kulit apa namanya? Lapisan. Nggih. Wa huwa hale utawi pakaian sira iku ghilafuka. Lapisanmu al aqrabu sing luwih cedhek. Tempat dibanding pakaian, lebih dekat pakaian. Thumma basyaratika. Thumma fi basyaratika mongko nuli ing dalem kulit sira. Wa huwa hale utawi kulit sira iku qishrukal adna yaiku unsur-unsurmu al adna sing paling cedhek. Fala taghful mongko aja lali sira an lubbika saking ati sira allazi yaiku ati huwa kang utawi ati iku zatuka kahanan sira wa huwa utawi zatuka iku qalbuka anane ati sira. Fajtahid moko nemen-nemo sira lahu tapahuran bit taubati wan nadam ala ma farratna wa tasmimil azmi ala tarki fil mustaqbal fatahhir biha batinak fa innahu mauqi'u nadhari ma'budika. Fajtahid mongko nemen-nemeno sira ya nemen-nemeno sira usahakan sekuatnya ya lahu maring Allah bitaubati tapahuron nggih tapahuron kelawan bersuci ini gimana bitaubati dengan taubat wan nadamilan getun alama farratta ing ngatasi perkara fatal tekang pepeko sira wa tasmimil azmi lan niat banget alat tarki ing ngatasi tinggal pepeko fil musbaq wali ing dalam waktu yang akan datang. Nah, arti gini. Adapun makna kita bersuci. Sebelum sholat kita diperintahkan bersuci. Itu maksudnya gimana? Ahdir qalbaka. Coba engkau hadirkan hatimu ketika bersuci. Waktu mau sholat, ya setelah jawab azan, begitu sampai di tempatmu, tempatmu itu adalah unsur di luar jiwamu. Tempatmu. Kalau tempatnya di masjid jelas sudah bagus. Maksudnya apa? Ya tempat yang terbaik. Kalau sholatnya di rumah ya delok sajadahmu iki terdiri dari rizki sing haram apa halal. Nah, misalnya gitu. Pertama-tama didelok halal apa haram. Kemudian dilihat kedua, pakaian yang kamu pakai untuk sholat. Iku sudahkah bersih dari unsur-unsur yang kotor? Pertama, najis apa enggak? Mosok tekon dindi gak salin, misalnya ya. Ya mosok ngadep pelanggan di pasar ambek ngadep nang Gusti Allah padha. Ya nek darurat mboten napa-napa timbang ketinggalan jamaah. Nek timbang ketinggalan jamaah, kalau salin nang omah ketinggalan jamaah. Tapi nek gak salin iku gak ketinggalan takbire imam. Afdal pun afdal gak ketinggalan takbire imam. Jadi gak apa-apa. Gak usah salin masih pakaiannya kotor. Yang penting ojo najis. Nah, kenapa? Karena sholat yang berhubungan dengan takbir itu mahiyatu sholat. Kahanane sholat. Takbir imam itu bersama imam adalah bagian dalam dari sholat. Sedangkan pakaian hanya apa? Lapisan. Hanya lapisan. Lah penting pundi kahanane salat kali lapisane awak. Lah penting salat iki. Yo ngoten maksudnya. Nggih. Oleh karena itu ndak apa-apa. Sing penting atine eling nang Gusti Allah.
Ojo mergo atine gak eling, akhire atine sik kari nok bengkel separo. Mergo kelambi iki gak salin. Mergo apa? Ya wis sadurunge sakjane ngono istirahate wis jam 10:30, jam 11. Males salin. Ngenteni azan sampai ngopi. Nah, akhirnya gak salin. Akhirnya azan cepet-cepet nang langgar ya bener wisan. Tapi itu menunjukkan tidak ingat persiapan ngadep nang Gusti Allah. Wong ada waktu untuk salin kok nggak digunakan. Tapi nek misale wis pancen darurat, ya darurat. Wah iki daripada aku salin nang omah, gak nututi takbir imam. Tapi nek salin engko komanan tahiyat tok, misale atau masbuk, ya luwe afdal gak usah salin. Janji mboten najis. Ya. Kenapa? Itu li'anna athyab ghilafuka. Lapisanmu. Tapi al-aqrab, pakaianmu itu adalah tempat yang menempel pada badanmu. Oleh karena itu unsur yang melekat pada dirimu. Jadi lihatlah. Lihatlah suci napa mboten. Olehmu tuku pakaian iku rezekine halal napa haram, apa syubhat. Nah, misale nggih apa iki oleh teko bungae apa upamane iki duduk bungae melati Pak Tahid bungae napa lah misale nggih niku lak nggih mboten apik. Jadi kita usahakan yang untuk sholat itu adalah yang halalan thayyibah. Yang perlu dihayati adalah pertama-tama tempat sholatmu. Yang kedua, yang lebih dekat dengan kamu adalah pakaianmu. Kemudian yang lebih-lebih dari itu adalah organ tubuhmu, basyarotika, organ tubuhmu. Organ tubuhmu ini yang betul kalau sholat. Kalau memang, perhatikan, setelah kamu perhatikan tepak panggonane, tepak napa jenenge pakaiane, organ tubuhmu tepak. Nek ruku ya ruku sing tepak. Ojo angger napa? Ruku itu yang tepak begini. Nah, misalnya kencang. Kalau dalam ilustrasinya para ulama fikih yang dimana andaikan ada papan ditaruh di atas punggung kita itu tidak jatuh. Berarti memang lurus. Nah, perhatikan itu organ tubuhmu. Kenapa? Li'annahu qishrukal adna. Itu merupakan unsur sholatmu yang terdekat setelah tempat dan pakaian. Lalu organ tubuhmu. Nek pancen tahiyat sing genah ojo antara apa jenenge wis pokoke kaya wong gak eling kan enten nggih. Enten wong salat. Organ tubuhnya perhatikan, ruku ya ruku yang betul, i'tidal berdiri yang betul. Ya ono apa? Nek dikongkon baris upacara kenceng. Tapi nek pas salat angger. Niku sing mboten tepat. Jadi sujud ngingot sujud itu merupakan ekspresi kepasrahan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Tetelno dainya itu di fikih. Ditetelno, ojo kadang-kadang ditahan sampai tangannya enten yang sujud. Kula tinggal enten wong. Sampai ikine lho koyo ragu. Ditepakno nang tempat sujud itu ragu kena ditahan sampai kedua tangannya. Mboten angsal niku. Walaupun ya tetelno sunah niku ditekan sebagai ekspresi perwujudan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sujud perhatikan itu daimu, ngoten niki. Karena daimu itu merupakan unsur yang menempel dalam jasadmu yang merupakan unsur terkuat dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun jadi organ tubuhnya perhatikan fala taghful an lubbika. Selanjutnya jangan engkau lalai. Jangan engkau lalai terhadap hatimu. Ojo
nggih nek tangane Allah Allah tapi artine lali gak ono artine iku gak ono artine sing penting artine nggih ngoten maksudnya nggih jadi bagaimana fajtahid lahu tapahuran bitaubatin wan nadam ala ma farratta wa tasmimil azmi ala tarki fil mustaqbal. Makna bahwa kita diperintahkan agar bersuci sebelum sholat, takbir sebelum sholat adalah agar kita membersihkan hati kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali segala apa yang menjadi kekhilafan, kekeliruan kita, kealpaan kita dalam kehidupan. Wa tasmimil azmi ala tarki, karena niatnya taubat, berniat enggak akan wis esun janji gak bakal lali maneh nang Gusti Allah. Ngoten maksud ini. Nah, ini namanya yang disebut dalam fikih tasawuf. Jadi sing dibahas fikih tapi gak cuma kelakuane fikih tapi substansi dan batin daripada fikih. Nggih. Wa amma satrul aurati. Nah, diringkas nih. Pun nggih, bau tahara bersuci wudu. Wa amma satrul aurati anapun utawi maknane nutup aurat. Iku fa'lam ruwa sira anna ma'nahu setuhune maknane nutup aurat itu taghtiyatu maqabihi badanika nutupi alane awak sira an absoril khalqi saking peningale para makhluk. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat itu harus menutup aurat. Maknanya adalah bahwa kita ini diperintahkan untuk menutupi apa? Segala keburukan jasad kita. Awak kita ini nek mudalah elek ta. Kira-kira elek nek gak pakaian. Enten ta wong muda apik. Masih wong ganteng misale. Wong ganteng putih. Ganteng putih. Terus Al-Mukarrame gede misalnya. Ya Al-Mukarram lah jenenge niku. Nggih. Nggih, Al-Mukarrame gede. Terus napane sing loro gede muda, lah elek. Oleh karena itu bagaimanapun sak hebate wong, sak gagahe wong, sak dempale wong tetap apian ditutup badannya daripada dibuka. Oleh karena itu Allah memerintahkan menutup aurat. Itu maknanya agar kita menutup seluruh kekurangan diri kita dari pandangan manusia. Kita ini tidak boleh mengobral kesalahan. Kita ini kalau salah cukup beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ono gunane diceritakno nang wong. Makane teng Rotib Al-Hajjaj bau. Itu ada suatu bacaan yang kita minta supaya Allah menutup aib kita. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kun lana haitsu kunna ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kun lana haitsu kunna. Sisan nggih belajar rotib maknane rotib. Ya alimas sir, ya Allah yang maha mengetahui rahasia kami. La tahtiki sitra, jangan engkau hancurkan penghalang. Ya alimas sir, la tahtiki sitra anna, yang menutupi keburukan kami. Jangan engkau robek, engkau hancurkan hijab atau penghalang tentang batin kami. Wa'afina, maafkanlah kami. Wa'fu anna,
lembutilah kami, wa'fu an wa kun lana haitsu kunna, dan menjadilah engkau ya Allah selalu menjadi pelindung kami, haitsu kunna, di mana saja kami berada, kapan saja kami berada, walaupun berlumuran dosa. Nek iso nggih panjenengan ngapura, tetep panjenengan lindungi. Niku maknane ya alimas sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya Allah, kula nuwun panjenengan selalu bersama kami, melindungi kami masih toh kathah dosane. Niku karepe kita penyuwun kita, amin Allahumma. Itu jadi oleh karena perlu menutup kesalahan keburukan kita, maka kita sebelum sholat diperintahkan untuk menatau aurat serapat-rapat. Semakin rapat nutup aurat, semakin api. Sholat wis nutup aurat itu antara pusar dan dengkul. Ya oleh gak kelamben ya oleh. Tapi ya sakmono iku mutune olehmu nutup alane awakmu. Sebegitu itulah engkau kemampuanmu di dalam menutup dirimu. Oleh karena itu adabnya ya pakai baju standar sebagaimana engkau menemui makhluknya Allah. Semakin mulia makhluknya Allah yang kamu temui, semakin bagus persiapanmu untuk menghadap. Lah iki ape ngadep nang Gusti Allah dadak sak kobere, sak nyasak, apa? Sak dadine. Padahal ojo maneh ketemu presiden, lagi ketemu camat ae wis milih klambine seprapat jam mil-mil apa sing iki apa sing iki ya, sing iki apa sing iki ya. Oh, Pak Tahit buanter rek guyu berarti pengalaman. Nah, ape ketemu anu salin tapi ape salat. Nah, wis klambi gak salin-salin malah. Umpamane niku. Nggih. Ya segitu itu gambaran kesungguhanmu di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami makna daripada perintah menutup aurat, maka semakin banyak yang kita tutup. Oh wis jangkep jani, pakaiannya wis jangkep, lengannya wis panjang, sarungnya ya wis tepak. Tapi gak kopian, wis kurang. Mergo sirahe durung ditutup. Lah niki contoh mawon. Oleh karena itu mana lebih afdal? Salat enggak pakai kopiah dengan salat pakai kopiah. Nuwun sewu niki Pak Samsul. Nggih niki mek ngaji niki. Nggih. Mboten terus bahas jenengan mboten niki. Nggih. Nah, bisa. Tetap luwih afdal pakai kopiah. Nggih. Kanjeng Nabi pakai sorban, Kanjeng Nabi pakai imamah. Tapi ya tetap sah. Lah nek kopiahan tapi gak jamaah. Tapi nek jamaah gak kopiahan, afdal pundi? Ya afdal jamaah gak kopiahan. Wong kopiahan iku unsur di luar salat, nek jamaah kahanane salat. Nggih. Misale ngoten. Tapi nek misalnya semakin lengkap kita menutup badan, semakin lengkap pula oleh menutup aurat kita. Ngoten nggih. Jadi Kanjeng Nabi niku nek salat nggih imamahan malahan. Tetapi imamah itu bisa diwakili. Menurut para ahli fikih bisa diwakili dengan kopiah saged. Kopiah nggih mboten kudu putih. Kopiah ireng nggih sami mawon kelawan kopiah putih. Nyatane napa? Nyatane ini kopiah putih begitu dibuka lho isine ya ireng. Padha ae. Ireng putih maneh. Sing penting atine sing putih. Lah nek dibahas malih warna sing diremeni Kanjeng Nabi sing pundi? Oh, nek soal remenane Kanjeng Nabi nggih, nek sing remenan Kanjeng Habbul Siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-siyabul abyad. Nggih. Sak remen-remene warna niki soal warna duduk pakaian, sak remen-remene warna sing paling
dicintai oleh Nabi adalah warna putih. Oleh karena itu, pakailah itu kata Kanjeng Nabi, wa kaffinu fiha mautakum, dan selimutilah para jenazah-jenazah kamu dengan selimut putih, alias napa jenenge niku kafan. Nah, kafan nanti batik angsal apa angsal. Kafan nanti batik levis angsal, wong iki hobi levis. Nggih. Adakno dilapisi, dikafani kain levis. Angsal mboten napa-napa. Tapi remenane Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi, sebaik-baik pakaian menurut pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian putih. Maka pakailah pakaian putih, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kamu. Ngoten nggih. Pun niku makna satrul aurat. Wonten sedaya. Jadi masing-masing rukun mempunyai arti. Niki yang ketiga. Nggih, langsung lompat mawon. Wa ammal istiqbalu. Anapun makna rukun madhep nang kiblat. Fahuwa mongko utawi istiqbal iku sarfun, ngengokaken li zahir wajhika, maring zahire awak sira, ansairil jihati, saking sekabehane arah, ila jihati baitillah, terkonsentrasi maring arahe baitullah subhanahu wa ta'ala. Makna kita diperintahkan menghadap kiblat yang merupakan salah satu rukun daripada rukunnya salat. Niku syarat apa rukun? Menghadap kiblat. Syarat nih, syarat. Merupakan syarat daripada pelaksanaan sholat adalah maknanya yaitu memalingkan seluruh keadaan kita dari menghadap seluruh arah untuk berkonsentrasi arah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Afatara ana ta ningali sira anna sarfal qalbi, setuhune mengone ati, min sairil umur, saking sekabehane urusan, ilallahi ila amrillahi, menuju maring urusane Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku laisa matluban minka, iku laisa ora ana apa mengo iku matluban, sesuatu sing dituntut minka saking sira. Apakah kamu berpendapat bahwa yang namanya menghadap, yang namanya mengo, napa mengo iki jenenge? Noleh nggih. Apakah kamu berpendapat bahwa menghindar, mengo dari seluruh kepentingan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan merupakan bagian dari perintah yang dituntut? Hayhat, gak mungkin. Mosok sih diperintah ngadep nang Gusti Allah kok gak diperintah nang konsentrasi? Gak mungkin. Fala matluba siwa, fala matluba mongko ora ana kang den suprih, kang den tuju siwahu saliyane Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dengan salat kita itu diperintahkan agar berkonsentrasi menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, maka tujuannya adalah agar kita secara zahir batin niku ngadep nang Gusti Allah. Rukuk niku kan setengah tunduk. Lalu setelah itu i'tidal langsung sujud. Makanya sebagian ulama mengharamkan rukuk nang saliyane Gusti Allah. Jadi misalnya ono pejabat, mbuh ono ulama, sampai ngeten-ngeten, enten sing mengharamkan. Kok sampai nyerupa rukuke nang Gusti Allah, mboten asa. Nggih biasa mawon, nggih upama napa jenenge, upama kepengin hormat ya hormatilah, tapi aja sampai kaya rukuk. Biasane niki nuwun sewu lho. Wong keraton biasa, wong keraton niki. Dadi ana ratune teko malah ngesot. Ngesot nggih. Nah ini mboten asal. Kalau menurut tinjauan agama itu haram. Haram. Kenapa? Wong kepada Allah saja kita cuma ruku. Kok iki
ngadep nang ratu atau raja. Nggih, ngesot utawa kaya ruku karo. Apa maneh sujud. Nggih nek sujud pancen mboten enten. Nggih. Nah, ngeten. Dan seterusnya ini wa amal i'tidal wa amman niyatu wa ammat takbir nggih dan seterusnya mbok menawa dikembangkan melalui tanya jawab nggih monggo kersane mboten kula ngomong mboten kula mawon sing ngomong mbok menawa enten pertanyaan pengembangan atau penjelasan yang lebih luas yang berhubungan dengan salat kula sumanggaaken wallahu a'lam bisawab. Ini sebagian mawon. Artinya begini, seluruh rangkaian rukun niku mempunyai makna, termasuk al-julus bainas sajdatain. Kenapa kita harus duduk di antara dua sujud dan sujud? Kenapa harus ada tahiyatnya? Ya. Tahiyat itu jauh maknanya, dalam artinya. Wong tahiyat niku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu utawi poke penghormatan. Al-mubarakatu kang sak sae-saene. As-shalawatu keselamatan apa kesejahteraan. As-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah namung kagengane Allah Subhanahu wa taala. Mantun niku lajeng assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu utawi salam keselamatan saking ngarsane Allah. Alaika mugi-mugi tetap datang panjenengan ayyuhan nabiyyu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten namung salam wa rahmatullahi lan welas wasi Allah wa barakatuhu lan peparingi kebaikan-kebaikan ingkang digelontrohaken Allah mugi-mugi tetep padang panjenengan ya ayyuhan nabi ini ku maknane mendoakan Rasulullah dengan salawat salam kesejahteraan niku nggih salawat. Niku nggih selawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Niku nggih selawat. Selawat itu artinya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi walaupun Nabi tidak perlu doa kita. Wong Nabi pun sak sampurna. Tapi kita sing kepengin napa? Bonceng barokai sholawat barokai salam. Assalamu alayka ya Nabi niku sami kalih assalamu alayka alayka zainal anbiya assalamu alayka atqal atqiya assalamu alayka sing aktif sholawatnya atqal atqiya aja keliru asqal asqiya tambah gak karu-karuan artine niku nggih. Atqal atqiya sak takwane wong sing takwa. Assalamu alayk itu kata lain struktur lain dari assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Mangkane kula nggumun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh angsal tapi assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka atqal atqiya assalamu alayka apa malih asfal asfiya lan sak pitur kok mboten angsal padahal nggih sampeyan mek bedone sing assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh niku asli ajarane Kanjeng Nabi. Nek sing assalamu alayka zainal anbiya niku cuplikan atau penggalian terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terku pertanyaan berhubungan dengan napa jenenge tata carane wong salat jamaah hubungannya antara imam dan makmum. Di antaranya imam dan makmum, di antaranya
napa istilahnya? Termasuk syarat. Di antaranya termasuk syarate imam dan makmum. Nomor setunggal, tidak mendahului imam soal tempat. Ya, jadi makmum harus di belakang imam tempat. Demikian juga soal gerakan. Gerakan ini tidak boleh makmum mendahului imam. Dengan kata lain, seyogianya imam ini gerakannya harus terjadi sebelum terjadi gerakan makmum. Nah niki adab. Nah, sebab nggih enten anu nih batese sing jenenge batas mendahului imam itu kalau sampai 2 atau 3 rukun. Tapi nek misalnya imam durung rukuk disiki rukuk, pancen salate mboten batal, tapi niku jenenge salate gak nganggo adab, gak nganggo akhlak. Engko imame durung sujud disiki sujud. Imame durung lungguh disiki lungguh. Mboten batal. Nek gak sampai lebih dari 2 atau 3 rukun. Nggih. Niki jenenge makmum ngelama jenenge. Nggih. Mung ngelama nek terus Kanjeng Nabi apa ya gak wedi wong-wong sing disiki ngangkat sujud mendahului imam ai napa ya Allah hadis itu ya apa gak wedi sirahe dirubah mbek Gusti Allah sirahe himar. Apakah orang-orang yang mendahului imam itu tidak takut wajah dan kepala mereka dirubah oleh Allah sebagai kepalanya khimar? Kok khimar? Nggih, khimar itu gambaran metaforis kinayah dari goblok. Khimar. Teng Quran enten kamatsalil himari yahmilu asfara. Wong sing akeh bukune, akeh kitabe tapi gak ono amale. Iki padha karo khimar. Khimar iku maksudnya bodoh. Nggih. Wong buku kok gak diwaca misale. Dan seterusnya orang sing gak ngamalkan ilmu itu ya padha karo khimar. Padha karo wong salat dulu indisi imam, iku khimar terus Kanjeng Nabi. Kok gak wedi sih ndase dirubah karo Gusti Allah. Kelawan ndase khimar. Maksudnya bodoh. Ma bener pancen gak tahu ono sing dirubah, tapi wateke wis dirubah, yaiku wateke khimar. Nah, terus ini pertanyaannya adalah bagaimana kalau imam ini supaya makmum terhindar dari mendahului imam. Lalu melakukan sesuatu, terapi-terapi, ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya supaya imam belakangan. Contohnya, nek ape rukuk, maka imam rukuk sih. Begitu sudah rukuk, Allahu Akbar. Iktidal ngadeg. Begitu pun ngadeg sami Allahu liman hamidah utawa Rabbana lakal hamd misalnya ya. Sujud misalnya. Begitu sudah dainya nempel Allahu Akbar angsal napa mboten angsal. Tujuannya tercapai napa mboten insyaallah tercapai. Nggih. Lalu napa jenenge soal dapat fadilah, dapat karena menyelamatkan atau ikhtiar untuk nopo menghindarkan imam, menghindarkan makmum mendahului imam. Tapi tidak mendapat fadilah istimrari zikri ya, fil arkan. Mboten mendapat keutamaan zikir dalam seluruh rangkaian rukun. Mboten angsal. Berarti lah misalnya teko ruku, teko iktidal langsung sujud. Begitu sujud baru takbir. Lah ini kan kosong. Ini maksudnya Imam Ghazali. Ini kosong. Nah, kosong berarti enggak dapat fadilah. Ini berarti mulai berdiri sampai sujud. Ini kosong dari zikir. Ngeten. Ini maksudnya. Mengosongkan sesuatu dari ingat kepada Allah. Niku tidak jadi pilihan. Tidak jadi pilihan.
Takon angsal utawa sae nggih mboten napa-napa. Tapi yang inti supaya makmum itu tidak mendahului imam, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah pengajian, keterangan. Ngoten. Gelem ngaji, nek gelem ngaji gak ngira keliru. Sing repot nek gak gelem ngaji. Akhirnya imame malahan didhawuhi gawe kalah-kalahan. Disuruh menyesuaikan dengan makmum dan seterusnya. Ngoten Pak Juri jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak menawi wonten malih. Ini ada pertanyaan soal bagaimana kalau kita sebagai makmum lalu diangkat oleh makmum yang lain menjadi imam. Menjadi imam. Jadi kita masbuk 1 rakaat misalnya. Kemudian begitu kita masbuk 1 rakaat masih sisa 3 rakaat kalau isya. Masih sisa 2 rakaat kalau maghrib. Masih sisa 1 rakaat kalau subuh. Kalau zuhur asar enggak usah dibahas karena yang ditanyakan ini lebih utama keras apa enggak. Pertama soal niat. Tidak perlu. Misalnya niat menjadi imam tidak perlu. Kenapa? Ya boleh saja. Boleh saja karena memang sudah dijadikan imam. Tapi itu tidak menambah statusnya karena dia sudah mendapat fadilah jamaah dengan imam. Jadi yang berkepentingan itu adalah yang nyolek ini, yang makmum. Karena dia kalau tidak jamaah kan nggak dapat fadilah jamaah. Kalau nggak jadi makmum tidak dapat fadilah jamaah. Nah. Lalu kemudian karena masih sisa 3 rakaat, apakah lebih baik pelan atau ya lebih baik keras? Karena keras itu bukan sifatnya imam, tapi sifatnya sholat isya. Sholat isya itu walaupun sendirian, yang 2 rakaat sunnahnya keras, yang 2 rakaat sunnahnya pelan, tidak kedengeran. Jadi itu bukan sunnahnya sholat jamaah. Mengeraskan bacaan itu bukan sunnahnya sholat jamaah. Tapi sunnahnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu sunnahnya 2 rakaat dibaca keras. Baik sendirian maupun jamaah. Nah, jadi ketika makmum ya otomatis nggak keras makmum. Tapi ketika masbuknya dilakukan, maka ya biasanya kalau sendirian tidak baca keras karena akan mengganggu makmum yang lain, orang yang sedang zikir dan sebagainya. Tapi kalau ada makmumnya ya sunnahnya dibaca keras. Wong sholat sendirian aja sunnahnya dibaca keras. Termasuk sama itu. Membaca keras maupun azan, qomat itu bukan sunnahnya sholat jamaah. Azan dan qomat itu adalah sunnahnya sholat rawatib. Jadi setiap orang yang sholat rawatib sunnahnya azan dan qomat. Oh, iki pas sholat karo keluarga. Tidak apa-apa anaknya suruh azan. Satu, memang sunnahnya sholat. Yang kedua, azan itu bisa menyingkirkan makhluk-makhluk yang berniat jahat di rumah kita. Nah, setelah azan, lalu ya kalau bisa berdoa. Makanya minimal jangan sampai habis azan langsung qomat. Minimal baca doanya azan. Kadang-kadang mergo ono pengajian maghrib, makmum jamaah kesusu mergo anu doane gak diwaca langsung qomat. Minimal ada doa azan. Syukur-syukur ada doa yang lain. Kenapa? Karena ad-du'a ma bainal adzanaini mustajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au kama qol. Bahwa doa yang dipanjatkan di antara 2 azan yaitu antara azan dan qomat itu mustajab. Ya baca dulu doa azan. Mau ditambah
Doa napa? Nek orang napa jenenge kaum santri biasanya dongane malah lebih lentur. Lentur ya apa? Ya gak kudu nangis kadang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi maca sholawat. Terus akhirnya bentuk pujian. Ya enggak apa-apa. Pujian niku lak nadanya, tapi isinya adalah sholawat. Ada. Itu ada. Tapi tetap yang sholawat itu yang dongo. Makanya seabdul-abdulnya dongo ya sholawat. Karena sholawat itu ya zikir, ya dongo, ya napa jen ya istighfar. Nah itu kandungan sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih? Sendirian karena tidak menyangka kalau ada orang mau makmum. Misalnya telat, kita sholat di samping musola atau di mana, tiba-tiba ana wong wudu, ya sunnahnya kita niat jadi imam, niatnya dirubah. Kenapa? Karena kalau kita tidak dirubah niatnya, kita tidak mendapat pahala jamaah, walaupun makmumnya dapat pahala jamaah. Orang yang mencolek kita itu dapat pahala jamaah karena dia makmum kepada kita. Sedangkan kita nggak dapat pahala. Kenapa? Karena nggak niat jadi imam. Loh kok bisa? Iya karena Nabi yang bersabda innamal a'malu binniat. Karena amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niat sendirian ya dapat pahala sendirian. Niat jamaah ya. Malah di antara ulama itu ada yang saking senengnya ambek sholat jamaah. Saking senengnya ambek sholat jamaah. Ada yang membolehkan masjid kula niat sholat jamaah bae ono jin sing makmum. Wonten. Tentang kita Fathul Muin masalah ini. Boleh kalau memang punya dugaan atau perkiraan jin makmum nang sampean sama niati usolli Fadzal isya arba rakaatin imaman. Apa? Kula salat di tengah dalu. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita sedang sholat? Sedang sholat apa saja? Apa saja? Apalagi kalau wajib. Sunat. Sholat tahiyatul masjid. Apa sholat sunatul wudhu. Apa sholat qobliyah, apa sholat ba'diyah. Selama sholat itu masih dalam bentuk yang sama dengan makmumnya, maka selama itu boleh dan mendapat fadilah jamaah. Maksudnya apa? Selama takbirnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, maka umpama ana wong makmum boleh, tidak masalah. Entah qobliyah entah ba'diyah. Nek mek masalahe nek qobliyah engko lah aku gak ono barenge laan. Ya misale. Nggih. Nggih. Makmum itu dengan antara imam dan makmum itu tidak ada syarat. Oh, nek jamaah imame kudu padha, sunat padha sunate. Wajib pada wajib mboten enten. Yang namanya sholat jamaah nggih, itu apakah imamnya sunnah, apakah makmumnya sunnah itu sama, tidak ada halangan. Misalnya nggih, niki yang jarang dilakukan. Padahal bagus. Misalnya sampean waktu isya telat sholat isya. Jajana sholat isya di sini omah. Ya kurang afdol. Mestinya langsung aja ke langgar atau ke masjid. Orang-orang tarawih sampai makmum sholat isya. Sehingga mendapat fadilah jamaah sholat isya. Nanti kelanjutannya makmum lagi sholat tarawih. Orang-orang enggak sholat isya sik nang omah. Kan enggak ngerti. Jadi
Misalnya orang tarawih kita belum sholat isya, lebih baik, lebih afdol kita sholat makmum kepada orang sholat tarawih. Kenapa? Karena orang makmum sholat makmum itu, sholat jamaah itu tidak ada syarat, harus sama wajibnya, tidak ada. Jadi selama sholat bentuknya itu sama. Kalau tidak sama, tidak boleh. Misalnya ada orang sholat gerhana matahari, terus sampean makmum sholat nopo lah, saged. Kecuali nek podo-podo sholat gerhana. Misalnya sholat jenazah. Nah, kalau ada orang pagi-pagi jam 7 sholat, langsung sama ceplek mburine. Apa? Sholat duha, aku tak melok sholat duha. Tambah apa-apa. Boten napa-napa. Pengertian boten napa-napa iku adalah bahwa Rasulullah itu senang sholat jamaah. Bahwa Rasulullah tidak pernah sholat duha berjamaah. Memang tidak pernah sholat duha berjamaah. Banyak faktor. Bisa-bisa kalau Rasulullah sholat duha berjamaah bisa menjadi wajib. Wong sholat tarawih saja Rasulullah hanya keluar malam pertama tok. Kenapa? Karena saya takut kalau saya terus keluar pada malam kedua, ketiga sampai apalagi full Ramadan, nanti dikira sholat tarawih itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Majelis kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis ikhtiar talabul ilmi, talabu ridallahi subhanahu wa ta'ala. Monggo kita maca qasidah yang merupakan kita harapkan dengan baca qasidah ini bisa meneguhkan hati kita di dalam menguatkan niat amal soleh dalam hati kita. Dan ini qasidah ditulis oleh seorang wali, orang ulama besar di Tarim, namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kandungannya pesan-pesan tentang prinsip kehidupan. Misalnya pentingnya takwa, pentingnya dukonco, pentingnya melawan hawa nafsu lan sampai turuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran. Monggo. Alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran wa khalifha wan nafsi allati laysa qasduha siwal jam'il dari allati hajmuhal mihan washab dhawil ma'ruf wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita maniftatan wa in tarda bil maqsumi ishamuna aman illam takun tarda bi ishtafi hazan wa salli bi qalbin hadirin ghairi ghafilin ولا تلهى عن ذكر المقابر والكفن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن
وما دار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا فيا ربي عاملنا بلطفك واهدنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن ووافق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمن عليك بتقوى الله بالسر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم واهدنا وأولادنا ووالدينا وإخواننا وأهلنا وأهل مجموعتنا في الصلوات النبوية إلى الحق وإلى طريق مستقيم فضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرمك من ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا فرج عنا همنا وغمنا من الله يقضي حاجاتنا ويسر أمورنا اشف مرضانا وعاف مبتلانا واصلح أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وذهنا ذكيا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد